Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Movan TV. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kabel FO, kabel fiber optik. Nah, ini adalah kabel drop core fiber optik yang panjangnya 100 meter ya. Nah, ini ada kasus kenapa? Nah, ini baru ditarik atau dipasang selama mungkin 1 minggu ya. Tapi kenapa ternyata setelah 1 minggu itu internetnya nggak nyambung. Nah, setelah saya senter seperti ini, ternyata hasilnya sangat mengejutkan sekali ya. Nah, ini dia tembus, tapi dengan sinar yang sangat redup dan juga pecah. Nah, ini kalau misalkan dipasang di konverter fiber optik, dia nggak bakalan bisa ya, nggak bakalan bisa. Kita ukur saja menggunakan OPM atau optical power meter. Nah, di sini kedapatan untuk redamannya terlalu tinggi ya, sekitar 34 35 ya, sekian itulah 30-an lah. Kalau redamannya sudah di atas 30-an seperti ini, apalagi mendekati 40, nah seperti ini 40, 41, nah ini sudah pasti nggak bakalan bisa dipakai. Nah, punya usut ternyata dia nggak putus. Kabelnya itu nggak putus, dan yang bermasalah adalah konektor yang biru ini ya, konektor biru bermasalah sehingga redamannya itu terlalu tinggi. Saya memakai lambda 1310 1310 ya, tetap tinggi 36 35 sekian ya, 37 bahkan 38 40-an lah untuk redamannya. Artinya ini sudah nggak bisa dipakai untuk kabelnya. Dan setelah di center itu dia tembus, tapi setelah dicari itu nggak ada kabel yang putus ya. Yang putus nggak ada, ternyata yang bermasalah adalah konektor yang sebelah. Yang satunya ini bisa, tapi yang satunya ini tidak bisa. Kalau kita balik ya, kita center balik seperti ini. Nah, dia cahayanya seperti ini ya. Cahayanya bahkan nggak ada sama sekali. Seperti ini. Artinya kalau di center dari sini itu cahayanya muncul. Kalau di center ke yang satunya itu nggak muncul. Nah, bila dites redamannya juga sangat-sangat tinggi. Nah, ini tidak bisa dipakai ya. Nah, ini loss nggak ada. Nggak ada. Artinya nggak ngangkat ya. Untuk sinar center atau laser FO-nya nggak nyampe ke sini. Dites pun nggak bisa. Nah, seperti ini ya. Artinya yang ada kerusakan itu konektornya. Konektornya rusak, jadi ya seperti ini. Nah, kalau di center dari sini, ini dia tembus ya. Tadi tembus ya kan, tembus. Tapi cahayanya memudar, artinya cahayanya itu nyebar. Nah, ini permasalahan ya, masalah dari konektor. Meskipun konektornya itu pabrikan, itu juga kadang ya seperti ini ya, bermasalah. Kalau misalkan sering dicabut, tancap-cabut gitu ya. Jadi jangan sering-sering ditancapin cabut, itu bisa-bisa ya seperti inilah. Setelah dicek di sini memang nggak ada kedip-kedip. Artinya ya memang untuk putusnya itu nggak kelihatan di sini. Sudah dicek sepanjang 100 meter ini nggak ada kabel yang putus ya. Semuanya bagus. Tapi yang bermasalah ya memang konektornya itu tadi. Nah, biar bisa dipakai ya jalan satu-satunya ya diganti konektornya, diputus ya. Diganti secara manual menggunakan fast konektor capit buaya, atau bisa juga memakai splicer, mesin splicer ya. Jadi harus diganti konektornya.
Nah, seperti ini. Ini dia kalau di center ya memang dia tembus ya. Tembus di center dari sini ini tembus. Artinya memang konektornya itu ada sebuah kerusakan lah karena dicabut pasang cabut pasang mungkin. Jadinya seperti ini. Nah, ini sangat disayangkan sekali. Jadi internet itu nggak mau ya kalau udah redamannya tinggi. Nah, meskipun pabrikan ternyata ya seperti ini ya. Dia itu dijepit sih kayak besi seperti itu biar nggak copot gitulah. Tapi ya memang kualitas dari kabel drop core-nya ini kurang bagus. Meskipun 3 seling tapi kurang bagus ya. Jadinya seperti ini. Karena tidak bermerek ya. Jadinya seperti inilah. Nah, bisa menjadi pelajaran kalau misalkan beli kabel drop core yang meteran, baik itu 50 meter, 100 meter, atau berapapun meteran, bukan yang gulungan ya, itu bisa yang bermerek. Seperti ini. Kejadian yang sama saya alami ketika membeli kabel patch core. Kabel patch core yang kuning ya. Nah, kabel patch core yang kuning seperti ini, saya itu beli 5. Beli 5, yang 4 itu bisa, dan yang satu ini tidak bisa connect. Nah, ketika di center, pakai center FO di sini terang ya. Dari sisi sini terang. Kita lihat untuk redamannya. Nah, di sini nggak kelihatan. Redamannya bagus ya kan, kalau dari sini. Dapat 1 ini. 0, lah, dapat 0. Nah, hal yang aneh terjadi ketika senternya saya lawan arah dari sini ke arah sini. Nah, ini cahayanya sangat redup sekali ya. Artinya memang nggak bisa dipakai. Dia bakalan loss kalau dipakai, dipaksakan itu nggak bisa connect internetnya. Nah, setelah dicek untuk redamannya berapa ini? Bisa dilihat. Min 27. Wah, min 27 ya, padahal belum ada apa-apanya sudah sekian gedenya untuk redamannya. Akhirnya ya memang ini nggak bisa dipakai untuk patch core-nya. Harus diganti konektornya yang sebelah ini yang mengalami kerusakan. Nah, kalaupun di center dia bakalan redup seperti ini. Nah, inilah gunanya center fiber optik ya, untuk ngetes juga apakah kabel itu bagus. Kalau bagus itu di center ya begini terang. Dia terang seperti ini, baik dari sisi yang sini maupun sisi satunya. Kalau sisi satunya redup, nah itu berarti ada kerusakan di bagian konektor ini. Harus diganti ya. Diganti, diputus, diganti manual dengan fast konektor capit buaya atau dengan menggunakan pigtail disambung menggunakan mesin splicer. Nah, dicek dulu ya kalau misalkan beli kabel patch core seperti ini. Kalau misalkan salah satu sisi itu redup seperti ini ya berarti udah nggak bisa dipakai. Meskipun kalau di center dari yang satu sisinya ini dia terang. Nah, terang kan? Tapi yang satunya itu redup. Nah, itu nggak bisa dipakai. Nah, inilah kegunaan dari center fiber optik dan cara mengetahui apakah kabel itu bagus atau enggak ya. Kalau enggak bagus ya berarti diperbaikilah untuk fast konektornya itu yang biru biar bisa dipakai. Daripada nanti belum dites ternyata dipasang dan enggak bisa kan juga sayang, capek ya kan. Capeknya 2 kali. Nah, ini perlu untuk memiliki center fiber optik dan juga optical power meter atau OPM.
Link pembelian center fiber optik maupun OPM saya sertakan di deskripsi kalau mau beli ya. Dan saya menggunakan ini baterai isi ulang, jadi bisa di-charge menggunakan charger HP langsung. Ini yang Type C. Jadi Type C, satunya saya beli yang micro USB, tapi yang ini Type C tinggal tancapin saja ke charger dan bisa dicas sampai 1500 kali. Enak kan? Jadi sekali beli bisa dipakai seumur hidup. Nah, bagus sekali. Oke, mungkin itu video kali ini tentang pengecekan kabel FO apakah bagus atau enggak menggunakan center fiber optik dan juga optical power meter. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.